Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Tanpa berlama-lama kita langsung saja, yaitu yang pertama ada pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Al-Kulliyatul Al-Khamsah sendiri itu terbagi menjadi dua kata, yaitu Al-Kulliyah dan Al-Khamsah. Al-Kulliyah memiliki arti prinsip dasar dan Al-Khamsah memiliki arti 5. Jadi, Al-Kulliyatul Al-Khamsah memiliki arti secara bahasa adalah 5 dasar hukum Islam. Nah, itu kan secara bahasa. Kalau secara istilah, Al-Kulliyatul Khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan. Dan jika tidak ada hal itu, maka akan terjadi kerusakan. Bisa dibayangkan sepenting apakah Al-Kulliyatul Khamsah jika tidak ada. Terjadi seperti apakah nanti kalau Al-Kulliyatul Al-Khamsah tidak ada. Lalu Al-Kulliyatul Al-Khamsah itu memiliki 5 macam, yaitu yang pertama ada Hifzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua ada Hifzun Nafas, yaitu menjaga jiwa. Yaitu yang ketiga adalah Hifzul Akal, yaitu menjaga akal. Yang keempat ada Hifzun Nasl, yaitu menjaga keturunan. Yang terakhir ada Hifzul Mal, yaitu menjaga harta. Urutan dari Al-Kulliyatul Al-Khamsah itu adalah para ulama berpendapat dan sepakat bahwa mereka semua menggunakan, hampir mayoritas mereka semua itu menggunakan pendapat dari Imam Al-Ghazali untuk tentang urutan Al-Kulliyatul Khamsah. Yaitu yang pertama ada Hifzuddin, menjaga agama, Hifzun Nafas, yaitu menjaga jiwa, Hifzul Akal, menjaga akal, Hifzun Nasl, yaitu menjaga keturunan. Yang kelima ada Hifzul Mal, menjaga harta. Kalau bisa dipikir seperti ini, kenapa kok Hifzuddin didahulukan? Karena Hifzuddin adalah menjaga agama, hal yang paling utama dalam Al-Kulliyatul Khamsah. Bisa dibayangkan jikalau kita dapat menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, yang keempat itu bisa menjaga harta, tapi kita tidak bisa menjaga agama. Apa gunanya? Tempat kita pasti akan di neraka. Jadi semuanya itu harus dilakukan berurutan. Yang poin ketiga yaitu adalah macam-macam Al-Kulliyatul Khamsah. Yang pertama ada ad-din, Hifzuddin, yaitu menjaga agama. Seperti yang saya sampaikan di poin kedua tadi, menjaga agama adalah hal yang paling penting dari Al-Kulliyatul Khamsah. Makanya kenapa kok hal itu didahulukan? Itu tadi alasannya, karena jikalau kita tidak bisa menjaga keempat jagaan itu kecuali menjaga agama, kita akan sia-sia apa yang kita lakukan, karena kita otomatis akan masuk ke dalam neraka. Dan alasan kedua adalah agama. Alam semesta ini ada, itu dikarenakan adanya agama. Manusia ada itu karena adanya agama. Alam semesta yang sangat luas ini ada itu karena adanya agama. Dan jikalau agama itu tidak ada, pasti alam semesta yang sangat luas ini itu tidak akan ada juga. Berikutnya, yang kedua adalah menjaga jiwa. Setelah menjaga agama hifzu ad-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggal dunia sementara bayi yang dikandung masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Merawat kesehatan badan dan rohani manusia juga termasuk dalam hifzu an-nafs atau menjaga jiwa. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Yang ketiga, hifzu al-aql atau menjaga akal.
Akal merupakan karunia agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Salah satu sumber kemuliaan manusia adalah akal. Nikmat akal inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Menjaganya berarti menjaga kemuliaan manusia. Merusaknya berarti meruntuhkan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Oleh karena itu, akal itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Kita juga diwajibkan menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum khamr. Yang kedua, menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan satu-satunya jalan yang melahirkan keturunan yang sah. Sedangkan jika orang itu melakukan perzinahan, maka keturunan yang dilahirkan keturunan yang tidak sah karena tidak melalui proses pernikahan. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua menjaga, merawat, dan mendidik mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjaga harta. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, yaitu bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda tersebut harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda seperti mencuri, riba, korupsi, atau memonopoli produk tertentu ataupun tindakan tercela lainnya. Islam melarang riba, pencurian, ataupun penipuan walaupun terselubung, bahkan melarang menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapatkan tawaran dari orang lain. Islam juga melarang keras memonopoli, penimbunan, pemborosan, dan sentralisasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Selanjutnya yaitu cara menjaga al-kuliyatu al-khamsah, menjaga jiwa dari segi keberadaannya min nahiyat al-wujud, yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, dan menjaga jiwa dari segi ketidakadanya min nahiyat al-adam, menjalankan saksi qiyas dan dia terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian, seseorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya. Memelihara pada peringkat dzurriyyat adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan berlangsungnya hidup. Yang kedua yaitu memelihara jiwa pada peringkat hajiyat adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Yang ketiga yaitu memelihara jiwa pada peringkat tahsiniyat seperti diterapkannya tata cara makan dan minum